Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis keterkaitan antara karakteristik wilayah fisik dan sosial terhadap daya dukung lingkungan. Kita lihat gambar, ini ada lahan pertanian, di tengah-tengahnya ada sungai. Jadi sungai itu mewakili fisik bumi, lahan dataran mewakili fisik bumi, dan dimanfaatkan manusia sebagai pertanian. Itu adalah ada hubungan di mana hubungan ini mewujudkan yang namanya daya dukung lingkungan. Apakah lingkungan mampu mendukung kegiatan manusia seperti apa? Itu akan dibahas di tema hari ini. Yang pertama, karakteristik fisik. Ada 6: topografi, iklim, geologi, tanah, air, dan vegetasi. Kita mulai dari topografi dulu. Topografi itu berarti ketinggian, jadi ada 0 meter kan dataran. Kalau naik, misalkan bukit mungkin 50 sampai 100 meter. Kalau bentuknya pegunungan itu ribuan, 1.500, 2.000 sampai 2.500. Jadi topografi itu bahasa gampangnya adalah ketinggian. Sekarang kita lihat praktek gambarnya. Ini adalah peta topografi yang berada di daerah mana itu? Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Palembang. Kemudian maksud dari peta topografi ini adalah satu wilayah yang tergambar dalam sebuah garis yang tidak terputus. Jadi garis yang membentuk wilayah itu artinya ketinggiannya sama. Jika ada 2 buah garis, itu artinya ada 2 buah wilayah yang berbeda ketinggian. Jika ada 2 garis mepet, itu artinya wilayahnya ketinggiannya 2 mepet, sehingga itu dimungkinkan bentuknya lereng terjal. Jika ada 2 garis yang berjauhan, itu artinya adalah wilayah yang agak landai. Jadi garis kan mewakili batas ketinggian, sehingga kalau jauh itu landai, kalau mepet itu jurang atau terjal. Ini adalah penampang gunung, sungai, sampai laut. Sebelah kanan ada pertanian, tambang, industri, rumah, sama kota. Jadi di manakah manusia melakukan aktivitas itu dan bagaimana lingkungan bisa mendukung atau daya dukung lingkungan. Kemudian iklim ini adalah kondisi perakiraan hujan mulainya kapan atau prediksi musim hujan tahun 2024-2025. Kalau digambar Pulau Sumatera warna hijau itu sekitar bulan Agustus sudah mulai hujan. Kemudian tadi biru ya. Kemudian biru laut sama biru tua itu Agustus sudah mulai awal hujan. Kalau hijau di bawahnya itu perkiraan bulan November. Nah, ini jelas ya November. Kuning itu bulan seterusnya. Jadi awal musim hujan di setiap pulau Indonesia beda-beda. Sehingga kalau awal hujannya beda, maka kondisi panen raya padi juga berbeda. Jadi seperti itu kesimpulannya. Geologi adalah kondisi permukaan di bawah bumi. Kalau kita lihat materi litosfer, ada 3 lapisan, barisfer, kemudian astenosfer, sama litosfer. Barisfer itu inti dalam, asten itu tengah-tengahnya, litosfer itu yang kita dipakai untuk posisi dari lempeng bumi. Dan lempeng bumi digambarnya ada 2, lempeng mayor dan lempeng minor. Indonesia ada di pinggiran lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Jadi posisinya ada itu dan ada lempeng satu lagi, lempeng Pasifik. Ini adalah efek dari posisi kita sebagai daerah di dekat lempeng. Jadi kondisi seismik atau gempa di Indonesia itu berbeda-beda karena di sana pertemuan lempeng, sehingga Sumatera banyak
cenderung gempa, kemudian Jawa juga sama, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi sama, Irian sama. Yang jarang gempa ternyata ada di Pulau Kalimantan karena posisinya agak ke tengah dari lempeng pinggiran Eurasia. Kemudian tanah ini ada prosesnya, jadi mulai dari batuan dulu, lapuk, pecah jadi tanah berkembang lagi, sehingga ada lapisan-lapisan yang sangat membedakan dan sudah sempurna, dia ada horizon O, A, B, C. Jadi yang paling bawah itu bedrock atau batuan aslinya. Ini masih ada hubungan sama geologi, dan ketika geologi tadi membentuk batuan, maka batu tadi ketika lapuk, dia menjadi tanah seperti ini. Dan setiap batu itu punya ciri. Kalau batunya misalkan kapur, maka akan membentuk tanah jenis apa. Kalau batunya andesit, juga akan membentuk tanah jenis apa. Jadi itu menentukan jenis tanah juga. Jadi gini, tanah itu terbentuk dari batu, dan batu terbentuk dari tadi geologinya seperti apa. Ini contoh persebaran tanah di Indonesia. Gambarnya sangat rumit sekali ya, karena sangat kecil-kecil. Tapi ini sudah memberikan gambaran kita semua bahwa ternyata di satu pulau itu kondisi tanahnya beda-beda sekali. Nah, mungkin kita akan lihat di PDF yang asli aja. Kemudian air, ini adalah potensi sumber daya air di Indonesia. Jawa 4%, Sumatera 22%, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Maluku, sama Papua. Jadi itu adalah kondisi air di tiap-tiap pulau di Indonesia. Karena air itu sangat penting ya buat kehidupan manusia dan terutama untuk pertanian. Kita lihat dari data statistik air bersih bahwa produksi air bersih meningkat menjadi 267,5 juta kubik, naik 0,28%. Dan itu menjadikan bahwa kenaikan jumlah debit air semoga bisa dimanfaatkan oleh manusia yang menggunakannya. Sekarang ini adalah grafik pertumbuhan data Indeks Kualitas Air Indonesia tahun 2013 sampai 17 BPS KLHK data diolah. Jadi ini adalah ada angka tahun di bawahnya dan di atasnya adalah angka apa itu? Jumlah kualitas air. Jadi airnya setiap ada kenaikan di 2013, 14 habis sedikit, 14 ke 15 itu tinggi, turun 2016, turun lagi 2017. Ini menurut data dari BPS. Vegetasi sama, ini adalah kondisi vegetasi atau tumbuhan yang mengcover atau menutupi di daerah 5 pulau besar di Indonesia. Jadi tiap pulau ternyata beda-beda vegetasinya. Sekarang kita akan bahas tentang ini. DDL, daya dukung lingkungan, dataran tinggi itu tidak bagus buat perumahan dan pertanian. Kalau dataran rendah itu pertanian bagus, untuk rumah juga bagus. Jadi ini contoh ada daya dukung lingkungan. Selagi dataran tinggi plus sungai airnya melimpah. Tapi yang bawah daerah rawan rob atau banjir itu kualitas airnya menurun. Jadi benar ya, di daerah pantai pasti akan krisis air tawar. Kemudian hutan itu ada di daerah atas dan fungsinya adalah untuk sebagai pengendali iklim. Jadi iklimnya itu bisa diminimalisir dengan adanya hutan. Kemudian penduduk, semakin naik jumlah penduduk, maka jumlah rumah meningkat, jumlah energi listrik dan kawan-kawan meningkat, jumlah makan juga meningkat. Jadi apakah lingkungan bisa mendukung semua itu adalah maksud dari daya dukung lingkungan. Kemudian alih fungsi lahan, kalau dalam pertanian alih fungsi menjadi rumah, maka kasihan buminya karena untuk membuat
rumah itu kan harus mengorbankan jumlah pertanian atau jumlah hutan yang harus ditebang. Ini adalah gambar aktivitas manusia jika dilihat dari atas. Jadi ini adalah contoh-contoh aktivitas manusia dengan DDL. Apakah lingkungannya mendukung? Itu tergantung dari jumlah eh, suplai yang tersedia di lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah jumlah populasi komunitas yang didukung oleh sumber daya dan jasa yang tersedia dalam ekosistem tersebut. Jadi kata kuncinya adalah yang tersedia. Jadi kalau memang nggak tersedia, maka manusia tidak akan bisa memanfaatkannya. Baiklah, demikian tentang tema menganalisis keterkaitan antara karakteristik wilayah fisik dan sosial terhadap daya dukung lingkungan. Sekian tema kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.